Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu ya, Ya, Bu Guru. Saya dari Universitas Primagraha, mahasiswa jurusan PJKR, Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Izin Bu, ingin observasi untuk mewawancarai Ibu ya ya, di sekolah ini khususnya tentang mengenai pengelolaan pendidikan. ya. Ya, sebelumnya punten izin Ibu memperkenalkan diri dan sebagai apa di sini gitu di sekolah ini. Baik, terima kasih. Nama saya Julaiha. Saya di sini jabatan sebagai guru PPKN dari kelas 10 sampai kelas 12 dan jabatan saya juga sebagai PKS kesiswaan. Guru mapel PKN sama kemahasiswaan Bu ya. Iya, selain itu juga saya sebagai wali kelas. Sebagai kelas Ya. kelas 12. 12. Ya. 12. Oke, makasih Bu. Perkenalannya lanjut ke ini ya, wawancara Bu ya. Silakan. Uh, ini pertanyaan pertama nih Bu ya. Kurikulum apa yang digunakan di sekolah ini Bu? Untuk kelas 10 itu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka. Untuk kelas 11 dengan 12-nya itu kurikulum 2013. 2013. Ya. Jadi nanti dari kelas 10 itu regenerasi, kita ini juga masih tahap percobaan. Kalau misalkan diterapkan di kelas 10 sekarang, insya Allah untuk di kurikulum yang akan datang kita terapkan kurikulum merdeka untuk kelas 11 dengan 12. Nah, jadi di tahap awal itu kita menerapkan di kelas 10. Pada dasarnya pemerintah juga belum menekankan untuk harus gitu ya untuk kurikulum merdeka gitu, tetapi kita juga disesuaikan dengan kemampuan sekolah juga, dengan intaknya gitu kan, terus dengan daya dukungnya juga itu yang sesuai dengan KKM gitu. Itu. Oke, jadi untuk selebihnya kurikulum 13 Bu ya. Yeah. Tapi sudah mencoba untuk memakai kurikulum merdeka. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana kurikulum berjalan di sekolah ini? Apakah sudah berjalan dengan baik kurikulum yang tadi Ibu sebutkan? Kalau kurikulum 2013 alhamdulillah sudah berjalan sesuai dengan anjuran dengan ketentuan pemerintah. Di kelas 11 dengan 12 alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Kalau untuk kurikulum merdeka ini kita namanya juga masih tahap pencobaan gitu ya. Jadi yang saya anggap di sini itu belum gitu. Karena di sini satu guru juga baru sekali mengikuti BIMTEK ya, baru sekali. Nah terus memang dari kurikulum merdeka itu harus berkesinambungan antara P5 gitu kan dengan situasi dan lingkungan di sekolah gitu, harus menerapkan seperti itu. Terkadang kita terkendala dengan situasi dan keadaan di sekolah gitu. Seperti itu. Oke, baik Bu, itu mengenai kurikulum Bu ya. Selanjutnya bagaimana Ibu struktur organisasi di sekolah ini? Apakah sudah berperan dengan baik? Struktur ya keorganisasian lah gitu Bu. Gimana Bu? Struktur keorganisasian di sini kalau sesuai dengan Foksi memang sudah berjalan. Artinya bagian kurikulum ya Foksinya di bidang pendidikan, di bidang KBM itu sudah berjalan dengan baik. Ya saya sebagai kesiswaan juga
ranah saya ya itu tadi menangani seperti berkolaborasi dengan guru BP, dengan wali kelas, itu dengan para PKS lain juga gitu dalam menangani kenakalan siswa, kedisiplinan siswa juga gitu. Terus dalam kegiatan sekolah juga baik di ekstranya gitu. Itu alhamdulillah kalau untuk ranah sesuai dengan voksinya struktur sudah berjalan dengan baik. Wali kelas ya tugasnya layaknya sebagai wali kelas seperti apa gitu. Jadi kita juga di sini contoh kayak saya menangani kedisiplinan siswa gitu kan. Iya. Itu berkolaborasi dengan pihak kepala madrasah, kurikulum, wali kelas, guru BP dan BK gitu. Juga dengan guru-guru yang lain gitu Pak. Nah itu jadi saling ini ya, Saling membantu ya, saling kolaborasi. Oke lanjut. Bagaimana Bu ya, bagaimana hubungan antara guru, sebenarnya tadi udah dijelasin tuh ya. Oke lanjut aja deh. Sumber pendanaan pendidikan dari mana? Sumber pendanaan pendidikan, sumbernya dari mana aja Bu? Sumber ya untuk Kalau pendidikan untuk gitu ya. sumber dana pendidikan yang udah jelas kita dari dana BOS. Pertama dana BOS Bu ya. Dana BOS, ya. Itu ada dana BOS. Terus di sini juga memang kita ada dengan melalui komite sekolah, ada untuk pengelolaan tata ruangan, yaitu di bagian sarana dan prasarana, itu di hasil musyawarahkan dengan para wali murid atau orang tua yang disaksikan oleh komite sekolah. Itu juga ada sebagian, tidak besar gitu ya. Nah, kalau untuk sumbernya itu yang udah jelas dari dana BOS. Dari dana BOS. Ya. Dari sumber pendanaan tadi Bu ya, sudah digunakan untuk apa saja dana pendidikan tersebut? Ya untuk pendidikan gitu. Sudah digunakan apa saja Bu? Yang pertama itu mungkin ada ya dari dana BOS sekian persennya untuk gaji guru. Ya. Terus untuk kebutuhan perpustakaan, buku, sumber belajar. Nah, terus selain itu juga untuk sarana dan prasarana untuk di lingkungan sekolah, itu yang digunakannya. Iya. Terus selain itu juga untuk kegiatan ekstrakurikuler. Iya, ada ekstrakurikuler ya. Tuh, lanjut bagaimana fasilitas pendidikan di sekolah ini Bu? Maksudnya ya apakah sudah baik atau bagaimana gitu fasilitas pendidikannya? Fasilitas pendidikan di sini sarana dan prasarananya kalau untuk di lab bagian komputer itu alhamdulillah sudah memadai. Kalau untuk komputer ya, namun ruangan mungkin yang masih kurang luas gitu. Kalau untuk komputernya sudah alhamdulillah sudah memadai. Nah di bidang olahraga juga itu kurang. Itu di bidang olahraga kurang. Satu, kita lapangan lapangan yang tidak memadai. Terus yang keduanya alat-alat olahraga gitu ya, contoh dari bola voli, bola basket. Nah terus ya peralatan olahraga lah gitu. Itu sangat kurang. Itu dari tenis meja segala macam kan. Terus dari sarana prasarana tempat duduk belajar siswa itu juga kurang. Kurang ya. Ya. Udah Bu, ada lagi? Udah. Nah, ini terakhir Bu ya. Dari segi pengelolaan pendidikan kan tadi udah diutarakan sama Ibu tadi. Kira-kira solusi apa yang bisa diterapkan di sekolah agar pendidikan di sekolah ini berjalan dengan baik? Kira-kira apa itu solusinya? Kalau dari Ibu? Ya.
Itu berkaitan dengan uang. Eh, apapun ya, boleh dari uang, boleh terserah Bu. Nah, kan tentang pengelolaan tuh ya, tadi kan ada sumber dananya, terus buat apa aja kira-kira. eh, dari tadi yang Ibu utarakan itu, solusinya ide Ibu apa? Solusinya yang pertama eh, tadi itu ya, mungkin para para PKS ini yang sesuai dengan foksinya masing-masing tugasnya. Misalkan di bagian prasarana ya, bagaimana caranya sarana ini supaya terpenuhi. Contoh di bagian bidang olahraganya, Ya, berolahraga. terus di bagian lingkungan kelas atau lingkungan sekolah. Nah, jadi kalau perannya berjalan dengan baik aja, misalkan dari sarana olahraga nih, kekurangan ini, gitu kan. Jadi ada komunikasi, ada apa ya, suatu laporan atau pengajuan kepada pihak sekolah. Terus selain itu juga semua instansi, ya maksudnya bukan semua instansi, semua yang memiliki perannya masing-masing itu ya bertanggung jawab terhadap tugasnya. Ya, kita contoh saya nih, saya tidak mungkin melakukan hal di perpustakaan contohnya, audit apa segala macam, kekurangan buku segala macam, ya saya tidak mungkin begitu gitu, karena itu bukan fokus saya gitu. Jadi ada tugasnya masing-masing. Bisa aja petugas tuh melaporkan ke bagian pihak sekolah bahwa ini terjadi kekurangan ini buku atau segala macam. Nah, mungkin sekolah bisa memenuhi semua kekurangan itu. Jadi intinya komunikasi lah gitu. Komunikasi dengan baik. Oke, itu aja Bu. Terima kasih banyak Bu ya. Tadi wawancaranya tentang pengelolaan pendidikan. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.